Oke, baik. Nah, ini udah Bapak record. Jadi di sini ini Pak share lagi. Nah, ya. Di sini yang pertama Bapak akan jelasin di modul membuat server VoIP dengan Trixbox. Tapi di sini ini kalau untuk praktek kita akan ngelakuin itu di VirtualBox ya, dengan menggunakan ini Trixbox. Oke, sebentar Bapak share lagi. Trixbox versi 2804 ya, dengan VirtualBox versi 424 juga. Artinya ini sinkron ya. Nanti kalau kalian misalkan apa, nanti Bapak upload aja di Google Classroom kayak VirtualBox-nya, kayak Trixbox-nya ya. Tapi di sini penjelasan yang ini, yang pertama ini bukan melalui VirtualBox, tapi bagaimana kita konfigurasi ini ya. Kalau untuk cara installnya itu ada juga ini ya. Bapak upload juga tuh ya. Ini salah satu referensi juga yang ada di internet, Bapak ambil, nggak apa-apa, yang penting valid gitu ya, Bapak ambil. Cara install melalui VirtualBox ya. Nah, kalau yang ini penjelasan ini nanti bisa waktu pertemuan berikutnya, waktu Bapak simulasiin. Oke, nanti bisa Bapak simulasiin, waktu simulasiin baru dijelasin ini. Tapi kalau sekarang ini kita akan Bapak jelaskan konfigurasi ya, konfigurasi yang ada pada Trixbox itu. Baik ya, sekarang begini. Sebelum konfigurasi ya pasti pertama-tama ada instalasi ya. Instalasi ini dilakukan terlebih dahulu. Jadi gini, Trixbox ini sama seperti Linux atau turunan Linux, atau maksudnya pengembangan dari Linux. Sama seperti Mikrotik. Kalian pernah belajar Mikrotik kan? Bagaimana cara Kenapa? installnya? Itu hampir sama seperti ini Trixbox. Install di VirtualBox itu juga hampir sama seperti Mikrotik. Artinya kalau begitu kalian nanti udah tentuin password, ya kan? Password, baru nanti kalau untuk dia kan restart itu, DVD-nya dihilangin checklistnya supaya masuk ke boot Trixbox yang udah kita install. Ini ada yang bayang nih suara bapaknya. Coba silakan di ini dulu ya, di apa namanya, dimutkan dulu biar bapak jelasin. Nah, jadi kalau udah diinstal ya kan, baru di sana kita akan konfigurasi. Jadi ini Trixbox ini ada pengembangan dari Linux juga, hampir sama cara instalasinya. Nanti kalau udah masuk ke boot Trixbox, kita ketikkan pada usernya itu root ya, ketik root, lalu masuk ke password yang kita buat waktu penginstalan. Maka di situ kita akan sama seperti yang ada di sini. Kalian lebih jelasnya nanti di sini ada ini seperti contohnya cara instalasinya. Ini dia maksudnya. Ini root ya. Nanti sampai ke hashtag atau ke, kalau di Linux itu kan kalau kita udah masuk root itu kan ada hashtag itu ya. Hashtag. Artinya di situ kita ketikkan ini. Sesuai di bawah ini ada ini konfigurasinya, lanjut ini. Memang untuk praktikumnya ini memang agak lama ya. Agak lama ya. Tapi artinya seperti inilah. Oke. Nah, kalau udah kan yang ketiga, poin ketiga adalah ya, kalau misalkan ini kan tadi Bapak bilang ini kita install misalnya di satu komputer atau satu server ya, maka akan otomatis terinstall ya Trixbox ini ya. Maka artinya data-data itu pasti terformat habis ya, jadinya dia Trixbox. Pada umumnya seperti ini. Contoh ya, kalau misalkan kita mau akan install Trixbox ini di satu server, contoh server itu seperti ini misalkan, server generasi 10 gitu ya. Sebenarnya semua server itu sama, yang fungsinya ya itu harus, spesifikasi itu harus melebihi dari klien lah umumnya kan. Klien. Yang terpenting ini adalah tempat penyimpanan ya, dengan RAM yang membacanya. Dengan prosesor jelasnya ya. Penyimpanan ini umumnya harus banyak. Ya, karena penyimpanan ini kadang-kadang gini ya, Trixbox itu semua disinkronisasikan ke satu server, artinya kayak CCTV, kayak apa namanya, penyimpanan record macam gini lah, itu harus ada servernya. Tempat penyimpanannya itu harus menggunakan ruang penyimpanan yang besar.
Artinya akun kalian itu juga salah satu kan butuh ruang penyimpanan. Makanya setiap server kalian misalkan ngelihat lah, misalkan gini ini ya, nih ini kan servernya besar nih ya, ini salah satu Gen 10 Prolian ya. Nah ini kalian bisa lihat ini, sebenarnya yang besar itu rak-nya ya. Rak itu apa? Ini untuk ruang penyimpanan harddisknya itu harus dibikin banyak. Misalkan harddisknya mau dibuat 15 biji, 20 biji, yang satu tera gitu ya. Cuman kalau untuk server itu sendiri ya, untuk server itu sendiri ya sebenarnya seperti DVD-nya atau PC pada umumnya ya. Ah, contoh seperti ini. Nih. Atau contoh seperti nah inilah nih. Ini kan kayak DVD ya. DVD tahu kan DVD yang lama tuh kan. Yang pakai kaset. Nah, tuh. Seperti ini ya. Cuman yang buat banyak itu adalah itu tadi. Apa namanya? Harddisk ya, tempat penyimpanan itu yang buat banyak yang besar. Nah, ya itu tadi ProLiant Gen 10. Banyak server bisa dipakai ya, bukan cuma generasi 10 aja banyak. Oke, backup data Anda sebelum dilakukan. Artinya kalau kita mau install di PC pasti otomatis itu nanti akan terformat ya. Kalau yang ada data-datanya lama ya harus disimpan. Tapi kalau kita untuk praktikum ini ya kita menggunakan virtual ya. Kita pakai virtual box ya seperti biasa karena kan kalian kan udah paham tuh gimana cara instalasi, cara konfigurasi yang ada di virtual box-nya. Jadi kita lebih familiar, artinya untuk praktikum kita menggunakan virtual box. Nah, di sini ini artinya di sini udah terinstall ya Trixbox-nya. Bagian konfigurasi IP Trixbox ya. Setelah instalasi, Anda harus konfigurasi IP address. Nah, kita ketikkan netconfig yang ini adalah sintaks coding untuk kita konfigurasi bagian networking ya. Nah, jadi untuk perintah juga hampir sama seperti di Linux, yaitu adalah spasi garing garis miring ITC garing init.d garing network restart. Artinya setiap yang konfigurasi kita akan lakukan, kita wajib restart ya. Kalau di Linux itu seperti itu. Untuk kita bisa memfungsionalkan, kita harus restart dulu setiap konfigurasi yang kita lakukan atau perubahan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita akan coba di web ya. Ya pastinya yang harus terhubung ya, udah terhubung ke server yang kita buat tadi. Contoh ini misalkan dari klien ini Bapak buka atau misalkan Bapak buka dari laptop ini, cuman ISP-nya udah sama, udah terhubung ke server Trixbox. Jadi Bapak akan buka IP yang udah disetting. Paham ya? IP yang udah disetting waktu proses install konfigurasi network tadi pada Trixbox itu. Tapi sebelumnya gini ya, sebelum Bapak lanjutkan, ini Bapak ulangi lagi. Untuk VoIP ya, untuk VoIP itu kan kemarin udah banyak di materi 1, materi 2 Bapak selalu terangkan sama kalian. Bukan hanya Trixbox ya. Jadi turunan Linux yang difungsikan untuk VoIP ini bahkan Ubuntu, Debian yang kemarin udah Bapak jelaskan kan, itu juga bisa dilakukan. Nah, selain Trixbox, kita pakai Elastix, itu juga bisa dilakukan. Artinya banyak pengembangan yang bisa dilakukan untuk teknologi VoIP ini. Jadi gini ya, makanya bahkan ya Android yang kalian gunakan itu adalah salah satu pengembangan Linux, sistem operasi. Ya, nggak terkecuali ibaratnya gini, Android Samsung, Android Vivo, Oppo, apalah itu Android, itu adalah pengembangan dari sistem operasi Linux. Artinya gini, di Android orang itu pakai Jelly Bean, itu udah lama kali ya. Marshmallow atau yang terbaru sekarang apa sih? Oreo. Di atas Oreo itu apa tuh? Adalah itu kalau kalian punya HP yang baru kalian bisa lihat Abot itu kan ada OS di situ kan, semua operasinya itu kan, itu menandakan adalah pengembangan dari Linux. Beda sama apa ya, Apple ya. Kalau Apple ya ada OS sendiri itu versi Mac ya, Mac OS. Sementara kalau untuk Windows sendiri itu ya dari Windows Nokia yang jadi orang apa Windows Phone kan ada tuh Android Windows Phone kan, nah itu dari Windows
bagus itu. Tapi kalau persaingan tuh ya, Bapak rasa gencar-gencar sekarang yang orang umumnya menengah ke bawah banyak pakai. Karena di Indonesia ini lebih banyak menengah ke bawah kan. Orang banyak pakai itu kayak macam sekarang kayak apa? Cina, Android Cina kayak Infinix, kayak Oppo, Vivo kan banyak pakai. Lebih memudahkan artinya walau harganya murah tapi speknya tinggi-tinggi gitu kan. Nah itu makanya seperti itu kan. Itu adalah pengembangan dari sistem operasi Linux ya. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, setelah kita akan buka. Jadi gini, tampilan ini hampir sama seperti access point. Di mana access point itu kalau kita kalian itu kan gini, access point kan pernah kan kita kelas 1 kan praktek access point kan. Untuk melihat interface, konfigurasi settingan, kita harus panggil IP yang ada defaultnya. Contohnya kalau biasa itu access point tuh ya 192.168.1.254 biasanya ya. Oh, tapi kan kemarin waktu kelas 1 itu sama Bapak Siskom ya, bukan KJD ya? Siskom, Pak. Iya, jadi kemungkinan kita nggak praktek gitu ya. Tapi kalau anak RPL tuh praktek. Nggak ada praktek. Praktek, Pak. Cuman materi, cuman. Iya. Artinya gini, ya kita praktek Siskom kemarin, praktek virtual box juga. Cuman kan kalau untuk access point mungkin yang nggak praktek ya. Jadi itu hampir sama. Mungkin kan di kelas 2 atau entah sama pelajaran yang lain pernah coba kayak mana cara buka access point atau install gitu ya. Itu pertama itu kalian harus panggil IP yang jelas dibuat manual, disesuaikan dengan IP bawaan default. Nah, atau ada juga di access point yang otomatis. Begitu kita panggil HTTP, default sekian-sekian itu otomatis dia langsung diarahkan ke interface tampilan seperti ini. Cuman kalau di sini ini bedanya, ini adalah Trixbox. Kalau di access point itu kan itu dari pabrik ya. Kalau di sini itu kita buat dari awal, ya. Kita buat dari awal dengan catatan kalian harus punya Trixbox-nya. Kalian harus punya ini master data ini, ya. Dari mana dapatnya Pak? Ya di download di internet banyak. Ini kebetulan ini yang bagus, yang bisa digunakan. Udah Bapak coba berulang-ulang kali praktek. Cuman kalau sekarang ini Bapak akan jelaskan dulu mekanisme teoritisnya ya, sebelum kita nanti simulasi praktikum. Nah, setelah nanti masuk ke menu ini, kita akan klik di bagian sistem administrasi. Pada sistem administrasi ini, di sini untuk apa fungsinya? Fungsinya di mana kita akan membuat sinkron ya. Kita mengkoneksikan dulu sesuai dengan yang Trixbox kita buat. Di sini contohnya itu main atau bisa kalian buat gitu, misalkan Angel, passwordnya berapa, 1, 2, sampai 6, biasanya dia minta password 6 digit gitu. 6 digit ya. Password kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga bisa. Lalu berikutnya di sini kita klik menu sistem. Tadi begitu kita klik, dia akan sistem ini maka muncul dia seperti PHP My Admin, ya, ini SSH terminal, ya kan? Itu bagian sistem semua. Dan di sini kita akan masuk ke menu Pre-PBX. Karena kita kan konfigurasi dasar. Nah, begitu diklik menu Pre-PBX ini akan muncul seperti tampilan, ya. Maka di sini kita akan klik menu tools, ya. Di menu tools, ya ini menu tools, lalu kita akan melakukan instalasi modul core, ya. Modul core. Ya, ini tampilannya interface-nya seperti ini juga. Ini dia. Nah, pada tampilan seperti ini, ya, pada core ini beri tanda centang, diklik ya, diklik di menu opsi atau toolbox-nya, diklik, lalu setelah itu submit. Tapi ini harus di-enablein dulu ya, klik enablein agar kita dapat membuat panggilan maksudnya seperti link sih ya. Kita akan membuat link ke terang nanti ke web yang akan kita panggil. Jadi bukan cuma kita manggil IP 551 apa tadi, IP yang 511 tadi. Kita buat berdasarkan webnya. Contohnya misalkan VoIP rakyat, gitu. Atau misalkan contoh kalian mau buat VoIP
VoIP RPL ya kan PTKJ ya, VoIP PTKJ C gitu. Lalu di sini kita ke menu setup ya. Menu setup. Di sini kita akan melakukan instalasi. Nah, begitu kita klik menu setup, di sini kita akan buat extension ya. Extension itu apa? Itu adalah di mana kalian harus buat akun ya. Akun ini ya, extensionnya, menu ekstensi. Lalu klik SIP, kemarin udah Bapak jelasin ini SIP itu apa. Baru di sini kita akan tentukan. Nah, extension number. Contoh di sini misalkan jadi di number ini bisa kita buat agar terhubung ke nanti ini 3GX atau ke X-Line ya atau klien ya. Atau buat akun gitu ya, antara Joyper ke X-Lite atau Joyper ke 3GX gitu ya. Misalnya contoh di sini dibuat 0844 ya. Sama kayak ini, kayak kartu kita. Jadi kalau Telkomsel itu kan kodenya apa? 0852, ada yang 0812 ya kan? Nah, ada yang 0811 ya kan? Itu Telkomsel. Maka setelah itu baru nomor ya. Ekstensinya itu gitu. Paham kalian? Jadi kayak contoh gini. M3 0858 ya kan? Itu ekstensinya diambilnya. Tapi setelah itu yaitu dari database misalkan dibuat yang setelahnya. Supaya paham nih ya kan? Jadi kalau username ini itu dibuat bisa misalkan kalau kita untuk praktek nanti misalkan mau buat Poklara 1, Angel 1, Tamara 1 atau Natas yang lain gitu, buat satu. Kalian yang buat boleh. Nah, nanti contohnya bisa kalian buat 2 lah ya. Untuk extension ini kan buat 2. Oke, setelah itu ya. Ini contoh nih. Sini contohin ini extension 101 sementara name-nya line 1. Untuk secret ini ada password ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, biasanya untuk secret ini dia memang minta 6 digit minimal. Setelah kita buat, langsung klik submit ya. Oke. Nah, lalu di sini biasanya ada bacanya you have made change atau when finish click here to update them. Makanya artinya di sini setiap perubahan kita buat ini kita akan klik warna merah ini agar tersave. Ini ya, agar tersave. Jika sudah tersave, ya, maka kita akan masuk ke terang. Nah ini terang. Kita klik terang, lalu klik menu add SIP terang. Ini artinya kita akan memasukin misalkan kita ke web, ya, ke web. Contoh di sini dibuat untuk terangnya sini voiprakyat.org.id. Nah, ini ada yang satu yang Bapak mesti kasih gambaran sama kalian. Sebenarnya ya, VoIP rakyat ini sebelum adanya WA, ya, sebelum adanya Messenger, Facebook, VoIP rakyat di Indonesia udah ada loh. Bapak udah pernah jelasin nggak? Coba kalian telah ingat, Bapak pernah ngomong sama kalian waktu kelas 1 dulu. Pak Ono W. Purbo, kalau nggak salah namanya. Itu salah satu pelopor orang Indonesia nih, ya, orang Indonesia, pelopor teknologi VoIP rakyat ini. Jadi cara kerjanya seperti itu. Gimana transmisi paket data tadi itu terkonversi ke dial plan atau ke komunikasi yang real time ya. Artinya cuman bedanya dulu masa itu. Itulah tadi Indonesia ini ya. Sebenarnya bukan nggak banyak orang-orang pintar di Indonesia ini, banyak sebenarnya. Sama juga kok kayak B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu sebenarnya dia bisa buat pesawat kan. Untuk apa? Kita pesawat yang lain. Indonesia bisa buat. Tapi itu tadi, Indonesia ini kemungkinan itulah. Kadang-kadang kayak gini, sama sih kayak macam euforia gitu kan. Masanya lagi booming-boomingnya TikTok ya kan. Ikut semuanya TikTok. Atau misalkan masanya lagi booming sepeda. Ya kan? Padahal sepeda itu dari zaman Belanda dulu kita udah ada ya kan sepeda kan. Tapi sekarang Indonesia udah ikut-ikutan. Artinya itulah seperti itulah ya gambarannya, kan udah bisa paham itu.
Aduh, ini udah 30 menit ya, udah habis pula batas waktu kita ya. Oke, jadi itu ya, itu gambaran. Jadi di sini VoIP rakyat itu kita sebenarnya udah buat. Nah, setelah itu kita akan klik submit change, yang artinya kita akan membuat perubahan. Lalu seperti biasa ini kita klik tadi, klik here to update them untuk menyimpan suatu perubahan. Setelah itu kita akan masuk ke outbound routes. Nah, di sini kita sesuaikan yang kita buat tadi, misalnya contohnya voippacket.org.id, yang artinya server yang akan kita buat, kita nggak usah panggil dari IP, kita cukup klik ini aja, kita bisa buka interface Trixbox-nya atau konfigurasi yang ada di Trixbox. Di sini bisa juga dicontohin, misalkan kalau yang untuk yang kedua gitu ya, link-link yang kedua. Nah, oke, ini keterangan ya, extension tadi adalah data akun kalian ya, atau klien ya yang dibuat. Sebenarnya transnya bukan data akun untuk server lain atau link ya, link-link yang akan dibuat. Outbound route ini merupakan aturan dial yang akan dimanfaatkan oleh extension untuk menghubungi trunk. Artinya ini adalah sinkronisasi ya, outbound routes ini. Itu aja penjelasannya. Ke depan oke, udah ini udah selesai. Ini adalah referensi umum juga, Bapak ambil dari internet, tapi valid ya. Nah, jadi itu apa namanya? Ini di tadi nilai kalian. Ini Bapak stop dulu apa ya recordnya ya. Recordnya Bapak. Bentar.